Saudara, program reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara masyarakat dengan tanah dan ruang. Dengan menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lantas sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan program reforma agraria hingga saat ini dan apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Baik, dan untuk membahasnya hari ini sudah hadir narasumber saya yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Raja Juli Antoni PhD. Halo Pak Raja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Raja, ini kita bicara mengenai reforma agraria yang memang sudah berjalan ya di pemerintahan. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya reforma agraria itu sendiri itu apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai reforma agraria ini. Pertama kita tahu bahwa tanah adalah satu aset ya yang sangat berharga bagi masyarakat. Dan faktanya bahwa ada kesenjangan kepemilikan. Ada yang punya ratusan ribuan hektar, tapi ada masyarakat yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sebenarnya kalau proses kepemilikan HGU misalkan adalah baik ya, secara formal, legal dijalankan, tidak ada masalah. Tapi dalam faktanya banyak pengusaha maksud saya, yang memiliki HGU sangat luas, ratusan ribuan hektar, tapi tidak pernah dikelola dengan baik, sehingga masyarakat menempati tanah-tanah tersebut dan tidak main-main. Mereka sudah menempati lokasi tanah tersebut 20, 30 bahkan ada 60 tahun. Nah disitulah terjadi apa yang disebut sebagai konflik agraria ya. Jadi ada satu objek tanah, tetapi kemudian subjeknya ada 2 atau 3 gitu. Antara tadi ada perusahaan, ada masyarakat, ada kelompok petani yang saling mengklaim tanah itu milik mereka. Nah disitulah letak hadirnya pemerintahan Pak Jokowi ya, memastikan bahwa ada kepastian hukum ya, siapa sebenarnya yang memiliki tanah tersebut. Tetapi ketika pengusahanya tidak pernah mengelola tanah dengan baik ya, dan kemudian justru sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, bahkan ada rumah, ada sekolah bahkan gitu. Nah ini kan gimana nih gitu loh. Nah itulah yang kemudian Pak Jokowi mengatakan bandul keberpihakan kita harus kepada rakyat ya, di mana rakyat yang memang sudah menempati tanah, sebidang tanah dalam kurun waktu yang lama, kenapa tidak diberikan aja pada rakyat? Karena itu bisa dipergunakan untuk pertanian yang produktif ya, kita legalisasi ya asetnya supaya rakyat dengan tenang bisa lebih produktif dalam melaksanakan pertanian. Betul, jadi artinya jauh lebih bermanfaat untuk rakyat dibanding mubazir ya kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya Pak Raja ya. Oke, tapi kalau untuk program agraria ini sudah sejauh mana sih perkembangannya? Ya ada target 9 juta hektar ya, 9 juta hektar. Nah kita bagi menjadi 2, ada legalisasi aset 4,5 juta dan 4,5 juta lagi adalah program redistribusi tanah. Nah untuk yang pertama sudah terlegalisasi ya dan disertifikasi sekitar 17,5 juta bidang atau setara dengan 4,1 juta bidang. Nah untuk yang redistribusi tanah ya sampai saat ini sudah terredis sekitar 2,5 juta bidang ya, atau sekitar 1,6 juta sertifikat kepada rakyat ya. Wow, 1,6 juta? 1,6 juta sertifikat. Wow, lumayan banyak sekali sebenarnya ya yang berhasil digalakkan dalam reforma agraria ini. Nah yang menarik gini, ini kan programnya masih terus berjalan. Kenapa program reforma agraria ini terus digalakkan di pemerintah? Ya seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi ini kan selalu memerintahkan kepada menterinya agar bandul kebijakan pembangunan itu kepada rakyat ya. Nah program reforma agraria ini selain tadi ya memberikan kepastian hukum ya, jelas siapa pemiliknya, siapa yang memanfaatkan ya, itu paling penting ya.
tapi juga aksesnya gitu. Jadi kemudian rakyat diberikan modal usaha yang baik ya, sehingga ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, pengentasan kemiskinan. Dari awalnya tidak punya tanah diberikan tanah, dari tidak ada kepastian hukum ya, dengan tidak ada ketenangan dalam bertani, tapi kemudian mereka memiliki kepastian hukum ya, tentu akan lebih produktif dan ini pasti mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oke, ini pastinya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya mengenai komitmennya nih Pak Raja nih. Komitmen pemerintah pusat dalam mengimplementasikan reforma agraria ini sudah sejauh apa atau sejauh mana? Ya, Pak Hadi Cahyanto ya, Pak Menteri itu memiliki komitmen yang sama lah dengan Pak Jokowi, dan beliau seperti yang dikatakan Pak Jokowi terakhir di istana, beliau mengatakan bahwa ini jangan main-main, ini mantan Panglima TNI. Artinya kalau ada orang yang mengganggu program ini di lapangan, ya ada mafia tanah, ya ini akan berhadapan dengan seorang yang tegas seperti Pak Hadi Cahyanto, dan itu terbukti lah 4 bulan terakhir ini ada sentimen yang baik ya terhadap Kementerian Agraria di bawah kepemimpinan Pak Hadi Cahyanto untuk terus melaksanakan program-program kerakyatan yang memang menjadi visi misi Pak Jokowi. Oke, itu dia ya, sangat komit istilahnya ya Pak Raja. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan reforma agraria tidak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi saja gitu. Harus ada kolaborasi antar lembaga, antar instansi terkait gitu ya. Nah, bagaimana dengan peran dari pemerintah daerah atau mungkin kementerian yang lain Pak terkait dengan suksesnya pelaksanaan reforma agraria ini? Persis Mbak Amanda, ini adalah program gotong royong ya. Ini adalah program yang harus menggandeng semua pihak ya, bersolidaritas untuk mensukseskan program ini. Misalkan Kementerian BUMN ya, faktanya bahwa tanah-tanah yang sekarang bersengketa itu adalah tanah-tanah PTPN. Kemudian pihak swasta ya, yang memiliki HGU yang tidak terkelola dengan baik, ya, yang ex HGU, ya, itu juga artinya ada pihak swasta yang dilibatkan. Kemudian juga dengan Kementerian KLHK ya, kalau tanahnya objek toranya, tanah objek reforma agraria ada di kawasan hutan, ya maka harus berkolaborasi dengan KLHK untuk dilakukan pelepasan kawasan sehingga nanti kami bisa lakukan program redis. Jadi ini memang kerja gotong royong ya, dan prestasi adalah prestasi bersama dari pihak-pihak memang terkait itu. Dan untuk pemerintah daerahnya sendiri? Ya, nah, dalam mensukseskan program itu kita membuat namanya GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria ya. Di pusat ya, ada kementerian, tidak hanya kami, semua kementerian terlibat yang terkait ya. Kemudian di provinsi juga ada GTRA. Ketua GTRA-nya adalah Bapak Gubernur ya. Sekarang sudah terbentuk di 33 provinsi. 33 provinsi. Minus 1 di Kalimantan Utara. Kemudian ada di 114 kabupaten kota. GTRA yang ketuanya adalah bupati dan wali kota. Jadi ketuanya masing-masing pimpinan daerah tersebut begitu ya, Pak Raja. Nah, ini menarik, tapi saya penasaran ada satu perbedaan antara reforma agraria dan juga PTSL. Mungkin Pak Raja di sini bisa menjelaskan, kan ada PTSL juga ya? Ya, sebenarnya secara keseluruhan program ATR BPN ini bisa kita sebut sebagai program reforma agraria. Sekali lagi adalah sebuah upaya untuk melakukan penataan ulang ya, hubungan antara masyarakat dengan tanah dan dengan ruang ya. Nah, di dalam program reforma agraria itu ada PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan kemudian ada program redistribusi tanah. Gitu. Nah, untuk PTSL ini luar biasa capaiannya ya, karena dari apa yang kita sampaikan Presiden kemarin, udah sekitar 114 juta sudah terdaftar ya. Sekitar 114 juta, 80 jutanya sudah menjadi SHAT atau menjadi hak milik ya. Nah, kemudian sisanya itu PBT ya, bidang tanah ya. Jadi sudah ada pemetaan bidang tanah ya. Jadi sudah hampir 80% berhasil begitu ya Pak Raja. Baik Pak Raja, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Usai jeda saudara, jadi tetaplah di Bincang Kita.
Kembali lagi di Bincang Kita Saudara dan masih bersama dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Raja Juli Antoni PhD. Nah tadi kita sudah membahas ya secara umum mengenai reforma agraria itu Pak Raja. Tapi mungkin di sini yang perlu digarisbawahi ketika proses reforma agraria ini dilaksanakan biasanya akan ada, ini kan untuk menyelesaikan konflik terutama di LPRA ini. Nah ini bisa dijelaskan Pak Raja mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan lokasi prioritas reforma agraria itu? Ya, seperti saya katakan tadi, tanah ini adalah sesuatu yang kerap menjadi titik tengkar di tengah masyarakat. Ya, karena ini adalah aset ya, di mana disitulah livelihood masyarakat terpenuhi. Tapi juga kadang-kadang itu terkait dengan dignity, ya, harga diri masyarakat. Nah, LPRA itu adalah salah satu ruang yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi LPRA itu lokasi prioritas reforma agraria, di mana kami percaya proses pembangunan ini, terutama penyelesaian konflik-konflik agraria ini hanya bisa dilakukan apabila tadi ada gotong royong. Ada gotong royong. Baik di antara kementerian dan kelembagaan, ya, tapi juga dengan CSO, Civil Society Organization. Kita punya KPA, punya Gema PS, punya banyak syarikat tani ya, yang memang memiliki fokus kerja di advokasi kasus-kasus konflik agraria. Oke. Nah kami sekali lagi terbuka ya kepada masukan dan kerjasama dengan CSO, dan oleh karena itu LPRA itu salah satunya adalah bentuk komunikasi antara pemerintah dengan civil society organization, di mana teridentifikasi ada 72 masukan dari mereka ya, yang kira-kira ini bisa menjadi segera mungkin diredistribusi ya tanah. Dari 72 itu kami identifikasi 35 yang doable, yang mungkin dilaksanakan. Karena yang lain ini masih tapi masih perlu pekerjaan tambahan untuk mengidentifikasi lahan, koordinatnya di mana. Ada 32. Nah kemudian dari sekitar 35 itu kemudian kita buat prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 gitu. Supaya kita fokus menyelesaikan kasus-kasus itu. Nah dari 35 itu 17 kasus sudah terselesaikan ya. Nah salah satunya Mbak Amanda yang kemarin diserahkan sertifikatnya oleh Pak Jokowi di Istana Merdeka. Itu ada konflik yang sudah terjadi 35 tahun, 36 tahun ya. Dulu ada pembangunan ya, ada perkebunan yang menggusur masyarakat lokal, namanya suku Anak Dalam ya. Disebut suku Anak Dalam 113 karena dulu kabarnya ada 113 KK ya. 113 KK. Nah kemudian bayangkan udah 35 tahun mereka tidak punya kepastian hukum, mereka tergusur dari tanah nenek moyang mereka ya. Pak Jokowi ketika melantik Pak Hadi Cahyanto memesankan secara khusus agar menyelesaikan konflik serupa terutama suku Anak Dalam ya. Alhamdulillah ya, Pak Hadi datang ke Jambi ya, bertemu berdialog dengan gubernur ya, dengan DPRD, bertemu dengan pihak swasta yang memiliki HGU. Alhamdulillah akhirnya konflik selama 35 tahun itu akhirnya bisa selesai dengan meredis ya, tanah diberikan kepada 774 KK dari suku Anak Dalam, dan sertifikatnya sertifikat komunal. Artinya sertifikatnya itu tidak dibagikan individual ke 774 orang ya, tetapi satu sertifikat dimiliki oleh semua dengan list nama yang ada di sana. Nah, itu penting Mbak Amanda karena ada beberapa kejadian ketika terjadi program redistribusi tanah yang bersifat individual, kemudian baru berjalan miliki berapa lama udah dijual. Meskipun sebenarnya di sertifikat disebutkan tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan haknya selama 10 tahun, tapi tetap terjadi ada di bawah tangan, jadi dimiliki kembali oleh orang-orang yang memang punya kepentingan lain. Akhirnya tujuan redistribusi tanah yaitu adalah keadilan kepemilikan pertanahan juga tidak terwujud. Nah, oleh itu salah satu strategi yang kami lakukan sekarang adalah sertifikat komunal. Jadi satu masyarakat, petani atau suku gitu ya, hak ulayat dijadikan satu sertifikat, sehingga lebih sulit untuk menjualnya ya, karena harus ada negosiasi internal di antara mereka. Benar, harus ada ini ya persetujuan dari semua yang ada namanya di termasuk sertifikat keuntungannya tersebut. adalah ketika ada program akses ya, ketika ada pemberdayaan, ya mereka juga harus membuat macam koperasi ya, lembaga usaha tertentu yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat yang memang mendapatkan hak-hak tanahnya tersebut. Nah, kalau persyaratan dari retribusi ini sendiri apa sih, Pak?
Ya, yang paling penting seperti tadi. Jadi kalau memang ada persoalan pertanahan di satu tempat ya, apa itu HGU ya, milik pemerintah atau swasta atau kawasan hutan, maka nanti akan ada joint survey antara pihak-pihak terkait ya, dari Menteri Kementerian ATR BPN dengan PTPN atau dengan KLHK ya, dengan pemerintah daerah juga untuk mensurvei benar nggak bahwa mereka adalah petani yang memang sudah lama tinggal di sana, sudah hidup di sana, sudah bertani di sana, punya rumah, punya masjid, punya gereja, ya, sehingga mereka memang layak kita katakan bahwa mereka sudah native di sana dan oleh karena itu berhak untuk mendapatkan tanah gitu. Itu dilakukan joint survey secara bersama-sama. Nah tapi ya itu tadi ya, gini memang persoalan tanah ini kompleks. Terkadang juga sekarang ada sebuah kondisi di mana masyarakat sudah mengetahui di mana HGU yang segera berakhir ya haknya, kemudian ya ada mobilisasi masyarakat juga untuk menempati HGU itu gitu. Nah, supaya nanti mereka juga mengklaim bahwa tanah itu bisa diredis seperti program-program lain. Nah disitulah kerjasama antara kementerian termasuk dengan civil society organization menjadi penting untuk mengidentifikasi gitu. Apakah benar mereka adalah petani yang memang mempunyai hak, sudah lama layak, gitu ya, tinggal lama di sana, istilahnya ya, atau gimana gitu. Disitulah tantangan ya, challenge sekaligus opportunity kita untuk memang bekerja lebih baik lagi. Oke, jadi memang benar-benar dibutuhkan survei mendalam juga ya, Pak Raja untuk bisa menentukan apakah mereka ini layak atau tidak mendapatkan hal itu. Nah, kalau untuk tadi kan sudah dijelaskan atau diceritakan sedikit mengenai kisah sukses sebenarnya ya yang dari reforma agraria ini. Tapi ada lagi nggak sih Pak cerita mungkin beberapa kisah sukses reforma agraria yang akhirnya masyarakat ini bisa menerima sertifikat redistribusi tanah pasca penyelesaian konflik? Ya, beberapa bulan yang lalu saya dan Pak Menteri juga menghadiri sebuah acara penyerahan sertifikat tanah di Ongkau di Minahasa Selatan. Ini satu konflik yang sudah terjadi 30 tahun juga ya, antara HGU swasta ya dengan masyarakat petani yang didampingi oleh KPA. Ada terjadi dispute, ada sampai pertengkaran bersifat fisik ya. Tapi sekali lagi dengan kerjasama antara civil society organization dengan teman-teman ATR BPN di Minahasa Selatan ya, dengan Pak Kakanwil, termasuk dengan provinsi, dengan pemerintah daerah, akhirnya kita juga berhasil mendistribusikan tanah ya ke masyarakat sana sekitar 613 KK ya yang mendapatkan hak mereka untuk bertani secara baik di sana. Ada juga kasus misalkan di Sumber Kelampok Bali ya. Di Bali ya, ini Bali, ya. Itu malah konfliknya sudah terjadi 60 tahun ya. 60 tahun, ya, Pak. 60 tahun, jadi ada klaim kepemilikan pemerintah daerah, tapi mereka juga merasa sudah ada di sana lama, ya sudah betul-betul menjadi perkampungan yang definitif ya. Ada infrastrukturnya ada segala macam. Tapi alhamdulillah sekali lagi dengan kerja keras kita bisa meyakinkan semua stakeholder bahwa meredistribusi tanah ini adalah hal yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ada 1.613 sertifikat yang kami bagikan di di Sumber Kelampok di Bali. Jadi itu tapi sertifikatnya bukan sertifikat komunal ya? Itu tidak ya. Itu tidak. Itu bagian dari negosiasi yang kita lakukan ya dengan masyarakat ya. Itu sertifikat bersifat individual, tapi sekali lagi di sana ditulis bahwa tidak boleh ada peralihan hak selama 10 tahun. Nah, itu selain syaratnya itu, apalagi syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat dari retribusi tanah? Redistribusi. Ya itu tadi harus kita masyarakat mengajukan ya mana bidang tanah yang memang layak diredis itu, kemudian kita punya kriteria tadi, misalkan betul nggak bahwa masyarakat itu betul-betul sudah tinggal di sana, udah bertani di sana, udah memiliki rumah di sana ya, bahkan tadi ada klaim historis apa yang memang bisa membuktikan mereka sudah ada di sana. Jadi tidak serampangan bahwa ada tanah kosong yang kemudian diduduki dan kemudian itu bisa diredis ya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat detail ya. Tadi kuncinya adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi kalau untuk redis sendiri itu tidak boleh dijual dan harus ditempati. Ya harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan semaksimum mungkin gitu. Oke. Nah, Pak, kalau bicara mengenai tadi kan kita bicara mengenai kesulitan ya. Bapak sempat menjelaskan sedikit bahwa ada tantangan tersendiri yaitu untuk survei karena memang ada beberapa oknum atau organisasi tertentu, mungkin ada beberapa kelompok yang memanfaatkan ya HGU yang sudah mau habis ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan istilahnya gitu ya. Nah, tapi hambatan-hambatan lain ada nggak sih?
Hambatan lain ya seperti yang sering disindir dan ditegaskan oleh Pak Jokowi agar tidak ada ego sektoral di antara kementerian dan kelembagaan. Nah, ini yang terus kami berdiskusi, ya, bertemu ya, dengan kelompok-kelompok kepentingan ini ya, stakeholders ini untuk memastikan sekali lagi program, apalagi program yang sudah diputuskan Pak Jokowi di ratas ya, agar jangan diinterpretasikan lagi tapi dieksekusi dan dicoba difasilitasi ya, supaya justified dari segi hukum legal ya, tapi juga ujungnya ya rakyat dapat memiliki aset dan akses ya untuk kesejahteraan mereka terjadi. Ada kasus misalkan sekarang sedang ditangani di Sumatera Utara, ada Saimin Cirim dengan tetangganya itu, satu lagi ada juga tanah di Blitar ya yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, misalkan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri adalah karena ini adalah ex PTPN ya yang di Simalingkar dan Saimin Cirim itu, ya kami mengundang pihak-pihak terkait, yaitu pihak PTPN ya, kemudian mengajak dari Kementerian BUMN, kemudian karena ini terhitung sebagai aset negara kami juga ajak DJKN ya, Departemen Keuangan ya. Diapain ini tanah ini gitu. Harus ada pelepasan hak ya, artinya bahwa ini tidak lagi milik pemerintah, tidak lagi milik negara, karena harus ada penghapusan buku atau ada pengurangan modal negara di sana ya, atau ada skema-skema lain yang sekarang coba kita bicarakan, misalkan bahwa tanahnya tetap milik PTPN ya, menjadi APL ya, hak penggunaan lain milik APR, tapi di atasnya diberikan hak pada masyarakat. Misalkan berupa HGB kalau mereka punya bangunan, atau hak pakai kepada masyarakat gitu, sehingga mereka bisa tetap bertani ya, berjangka 30, 20, 30 tahun, tapi juga bisa diperpanjang selama peruntukannya, pemanfaatannya masih sesuai dengan apa yang disepakati secara bersama. Oke, wow, ini menarik sekali perbincangannya Pak Raja. Tapi selagi-lagi saya harus jeda dulu sejenak ya, usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita dan masih ditemani Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Raja Juli Antoni. Ini Pak, ini seru banget sebenarnya perbincangan kita, tapi bisa dijelaskan lagi mungkin sejauh mana sebenarnya progres atau program strategi nasional tentang reforma agraria ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ya, pertama sekali lagi perintah dari Pak Jokowinya clear ya, bahwa kementerian kami ATR BPN dengan kementerian-kementerian lain ya harus mengimplementasikan, ya harus menyelesaikan program reforma agraria yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Kalau PTSL Mbak, program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini masih challenging ya, tetapi rasanya mekanismenya sudah terbentuk ya. Sehingga tadi luar biasa memang, dulu itu hanya sekitar 500.000 sertifikat per tahun yang bisa dilakukan ya. Tapi di zaman Pak Jokowi ini sekarang kita bisa mensertifikasi sekitar 7 juta sampai 8 juta. Wow, itu berlipat-lipat ya. Jadi bayangkan kalau misalkan dulu ya di tahun Pak Jokowi jadi itu cuman ada 400 dari total tanah 126 juta bidang tanah itu hanya 40 juta bidang tanah yang tersertifikasi ya. Itu artinya kalau setahunnya hanya 500 yang bisa disertifikasi, kalau Mbak mau mensertifikasi tanah Mbak ya berarti masih menunggu sekitar 160 tahun lagi. Nah, ini diakselerasi oleh Pak Jokowi sehingga tadi prosesnya udah luar biasa ya. Ini masih challenging ya. Tapi bagi saya secara pribadi program reforma agraria ini lebih challenging, lebih menantang ya. Karena pertama situasinya tidak landai ya, beda dengan PTSL ya. Ini benar-benar ada namanya konflik agraria, ada satu objek tetapi ada beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka lah yang memiliki hak. Ya. Nah, ini juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya. Dan pengalaman pribadi saya kemarin di istana bertemu dengan 2 perwakilan SAD ya, mereka bersalaman dengan Pak Menteri ya, mereka menangis ya. Bayangkan konflik yang telah terjadi 36 tahun tetapi di atas perintah Pak Jokowi dan dilaksanakan dengan baik oleh Pak Hadi Cahyanto, konflik ini bisa selesai gitu. Bahkan mereka ingat waktu Pak Menteri datang ke lokasi, mereka bilang, Pak kalau tanah ini selesai kami nanti traktir Bapak makan ikan baung gitu. Ya, sesederhana itu dan rakyat masih ingat itu, Pak kami masih punya utang ke Bapak. Ya. Jadi benar-benar terasa. Masih terasa dan mereka masih meminta
Bapak datang ke sana untuk menikmati ikan baung yang mereka akan siapkan ya. Oke. Sederhana sekali gitu, tapi sangat bermanfaat ya, Oke. sangat menyentuh kepada masyarakat. Nah itu dia. Nah singkat saja sekarang terakhir nih Pak Raja, mungkin harapan ke depan terkait dengan program reforma agraria ini kepada masyarakat. Iya, saya secara pribadi dan juga mengimbau kepada seluruh staf Kementerian Agraria ya, untuk benar-benar kita bekerja secara profesional dan dari hati nurani yang baik, bahwa pekerjaan kita ini hanya bukan soal teknis ukur tanah ya, kemudian membagi sertifikat, tapi apa yang kita lakukan ini adalah membangun kesejahteraan masyarakat secara bersama ya, membangun keadilan, membangun harapan terhadap Indonesia kita yang memang menawarkan keadilan gitu, dan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi ada sentuhan humanis di dalamnya begitu ya, Pak setuju, ya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Raja Juli Antoni sudah hadir di bincang kita hari ini, dan saudara terima kasih Anda telah menyaksikan bincang kita. Semoga reforma agraria ini diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan antara masyarakat dengan tanah dan ruang, sehingga sumber daya agraria ini dapat terdistribusikan dan termanfaatkan dengan baik, berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau gitu saya Amanda pamit undur diri, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.